Kanan. Ingat tampilan naik derada suekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakir Rahman akan mencoba menjelaskan bab 7 jasa bank lainnya. Pengertian jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Lanjut. Keuntungan jasa bank lainnya yaitu satu, jasa bank lainnya mempunyai 6 keuntungan. Yang pertama itu dari jasa biaya administrasi, yang kedua dari jasa biaya kirim, dari yang ketiga biaya tagih, yang keempat biaya provisi dan komisi, yang kelima biaya sewa, yang keenam biaya iuran. Lanjut ke jenis jasa bank. Jenis jasa bank yang pertama itu kiriman uang atau transfer, yaitu jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota maupun luar kota, ataupun bahkan lebih luasnya lagi luar negeri. Yang kedua, clearing, yaitu jasa penyelesaian utang antar bank dengan cara sering menyerahkan warkat-warkat yang akan dikelilingkan di lembaga keliling. Yang ketiga, inkasso atau collection, yaitu jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat, safe deposit box, jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya, biasanya dinial dengan safe locket. Yang kelima, bank card atau kartu bank, kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat tertentu. Dan juga yang keenam, bank notes atau uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Yang ketujuh itu travels thank you, merupakan cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa turis. Yang 8 ada letter of credit, jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, termasuk barang dalam negeri. Yang 9, bank garansi dan referensi bank, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Yang ke-10, memberikan jasa-jasa di pasar modal. Jasa yang diberikan pinjaman, emisi pinjaman, wali, amanat, prarab, perdagangan efek atau pialang, perdagangan efek, dan perusahaan pengelola dana. 11. Menerima setoran-setoran, yaitu berupa pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, dan pembayaran uang kuliah. Begitu juga air dan setoran ONH. Yang terakhir, ke-12, melakukan pembayaran, yaitu berupa pembayaran gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan dividen. Kita lanjut ke slide kedua.
masuk ke bab 8. Tugas-tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Lanjut. Tugas-tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa, dan menyelenggarakan survei secara berkala. Yang keduanya itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yaitu seperti melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam harga, ciri uang, bahan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran. Dan terakhir, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Hubungan bank dengan pemerintah. Hubungan bank dan pemerintah yaitu saling berkaitan. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mendukung Bank Indonesia dalam sidang kabinet. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN. Yang kelima, pemerintah wajib konsultasi sebelum menerbitkan surat-surat negara kepada Bank Indonesia. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dan materi yang terakhir yaitu hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, dapat bekerja sama dengan bank sentral negara lain dan organisasi atau lembaga internasional. Yang kedua, atau sekaligus yang terakhir, dalam hal persyaratan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Republik Indonesia sebagai anggota. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.